Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Della Dwi Cahyani dengan NIM 20032201165 bersama rekan saya dari kelompok PPL Seman 21 Jakarta, yaitu Yemi Manestaria Nainggolan, yang kedua Nerang Westi Widyaningrum, dan Wiwi Arianti. Izin menjelaskan mengenai ruang kolaborasi, mengenai panduan wawancara dan rubrik observasi profiling peserta didik. Selanjutnya, panduan wawancara dan observasi perkembangan peserta didik ini memiliki 12 aspek sebagai sasaran dari penilaian panduan yang akan kami lakukan. Sasaran observasi yang akan kami lakukan ini adalah siswa dengan rentang usia 15-18 tahun dengan lomba observasi isu-isu perkembangan pada peserta didik antara lain terdiri dari 12. Yang pertama etnik, kultural, status sosial, minat, kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, emosi, sosial, moral, dan motorik. Selanjutnya, kami akan melakukan teknik wawancara untuk aspek etnik, yaitu dengan indikator dari suku mana kamu berasal, maka kriteria jawaban dengan mengisi suku asal sesuai kondisi siswa. Selanjutnya, kami akan melakukan observasi dengan 13 aspek yang terakhir dengan penilaian kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Baik, untuk aspek perkembangan selanjutnya itu adalah kultural dengan indikator yang pertama untuk membentuk kelompok pertemanan berdasarkan suku yang sama dan juga membentuk kelompok pertemanan berdasarkan suku yang berbeda. Adapun penilaiannya itu dari kurang, cukup, baik, hingga sangat baik. Dan rubrik penilaian dapat dilihat pada slide. Aspek perkembangan yang selanjutnya yaitu status sosial dengan indikator tidak membedakan status sosial di dalam dan di luar lingkungan atau sekolah. Kemudian tidak mengalami diskriminasi status sosial ekonomi di dalam kelas dan status sosial ekonomi orang tua juga tidak mempengaruhi prestasi belajar dari siswa. Untuk penilaiannya sama, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Dan rubrik penilaian dapat dilihat pada slide. Kemudian aspek perkembangan yang keempat ada minat dengan indikator 1. Tertarik mengikuti pembelajaran biologi di kelas. Kedua, mencatat poin penting dari pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir, menerapkan materi pelajaran biologi yang dijelaskan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penilaian kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Dan juga rubrik penilaian dapat dilihat pada slide. Untuk aspek perkembangan yang kelima itu ada kognitif dengan indikator 1. Cepat menangkap pelajaran yang diberikan, kemudian mampu menjelaskan kembali konsep yang diajarkan kepada teman di kelas. Yang ketiga, siswa mendapatkan nilai sesuai dengan KKM, dan yang keempat, mengembangkan berpikir kreatif. Penilaian dan rubrik penilaian dapat dilihat pada tampilan slide. Untuk aspek perkembangan selanjutnya ada kemampuan awal. Di sini indikator yang kami pakai adalah pertama sudah membaca atau mempelajari materi sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, menyiapkan kebutuhan sebelum praktikum. Penilaiannya masih sama menggunakan kurang, cukup, baik, sangat baik. Kemudian aspek perkembangan ketujuh ada gaya belajar. Di sini kami menggunakan indikator lebih suka melihat informasi atau materi pelajaran, lebih suka mendengar informasi atau materi pelajaran, lebih suka memperagakan informasi atau materi pelajaran yang dipelajari, dan yang keempat indikatornya adalah lebih suka membaca dan mencatat. Penilaiannya kurang, cukup, baik, sangat baik. Rubrik penilaiannya dapat dilihat pada slide berikut ini. Kemudian aspek perkembangan selanjutnya adalah motivasi. Indikator yang kita pakai yaitu 1. Aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. 2. Memanfaatkan waktu yang ada untuk berdiskusi tentang pelajaran, baik dengan teman maupun dengan guru. Kemudian
Yang ketiga, aktif membaca buku untuk mencari sumber jawaban yang benar dalam mengerjakan tugas di kelas. Keempat, tidak mudah putus asa dalam mengerjakan sesuatu di kelas. Yang kelima, tidak malu apabila mengalami kegagalan dan mampu untuk bangkit lagi menjadi lebih baik. Penilaiannya kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Rubriknya dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian, aspek selanjutnya yaitu aspek perkembangan emosi dengan indikator 1. Terbiasa menunjukkan sikap kedisiplinan dan mentaati peraturan. 2. Dapat bertanggung jawab. 3. Terbiasa menjaga lingkungan. Penilaiannya kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Rubriknya dapat dilihat pada slide berikut. Untuk aspek perkembangan yang berikutnya, yaitu perkembangan sosial. Terdapat 3 indikator yang kami rumuskan. Yang pertama, lebih senang menghabiskan waktu dengan teman sesama jenis. Kedua, membentuk kelompok pertemanan dan mulai mengkotak-kotakan pertemanan. Ketiga, memiliki sikap empati terhadap teman di kelas. Untuk penilaiannya, kami masih menggunakan skala kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Untuk rubrik penilaiannya ada di slide yang kami tampilkan. Aspek yang ke-11, aspek perkembangan moral, ada 3 indikator. Yang pertama, menjalankan perintah agama. Kedua, memiliki sopan santun. Dan yang ketiga, menaati peraturan kelas. Untuk skala penilaian dan rubriknya ada di slide. Selanjutnya, untuk aspek perkembangan yang ke-12 adalah perkembangan motorik. Indikator yang kami rumuskan ada 5. Yang pertama, kerapihan menulis. Kedua, terampil merangkai alat sesuai dengan prosedur praktikum. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan praktikum dengan teliti. Keempat, melakukan gerakan manipulatif dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, dapat menggunakan media pembelajaran untuk presentasi. Untuk skala penilaiannya dan kriteria penilaiannya ada di rubrik yang kami tampilkan. Ya, itulah panduan wawancara dan rubrik observasi profiling peserta didik yang kelompok kami rumuskan. Terima kasih.